Saya lanjutkan. Utas di depan saya tiba-tiba menghilang. Kembali untuk tulisannya tadi. Dia memudar menjadi serpian-serpian kecil yang bersinar. Gulungan yang dibawanya juga ikut menjadi serpian dan menjadi satu dengan serpian yang bersinar. Serpian itu masuk ke tubuh utas yang berada di dekatku. Jadi semua data Tuhan yang membawa gulungan itu masuk ke utas semua ya. Saya masih duduk di kaki utas. Terlihat di depan bukan di angkasa lagi, akan tetapi daratan yang luas. Dikatakan pasir, tapi tidak berpasir. Seperti berada di lantai kertas berwarna krim, bermotif garis panjang kecoklatan. Dari jauh terlihat ada 5 sosok yang berjalan mendekat utas. Gaya jalannya seperti para Power Rangers, film superhero anak-anak. Semakin mendekat, seperti tidak asing raut wajah mereka. Ternyata mereka adalah 5 nominasi. Nah, si Juli yang punya pengalaman ini akhirnya bertemu dengan 5 nominasi juga di sana. Utas. Kebetulan kalian datang. Kalian mau ikut bermain bersama saya? Rim, Raja Imam Mahdi. Kita ingin berkunjung saja. Kebetulan ingin menjenguk ke dalam sini, ternyata ada utas. Utas, titik 2. Bisa kebetulan ini, apa kalian sering berkunjung di sini? PD yang menjawab. Ini adalah pecahan raga. Jadi kita juga punya tempat di sini. Utas, kamu lihat gulungan yang bersinar kemerahan itu? PD, ya. Utas, tolong bawakan ke sini. Kalau kamu baca juga tidak apa-apa. PD, sudah lama melihat gulungan ini, akhirnya mereka bersinar juga. Kalau mereka tidak terambil, lama-lama bisa membantu. Dan kasihan anak ini yang dititipi. Utas, kamu tahu asal-usul gulungan itu? PD itu pemimpin dunia. Sedikit, karena lewat ke sini dan sempat mampir untuk mendengarkan rasa mereka. Apa yang saya katakan tadi, itulah rasa mereka. Utas, ayo baca. PD, baik. PD memegang gulungan itu dan membukanya. Saya tidak banyak berbicara karena kadang suara saya tidak bisa didengar mereka. Kadireken berarti Yuli ya. Ini yang sekarang yang membaca adalah PD. Oh, kok pas judulnya Maha Pencipta yang mengonsep PD. Menciptakan bukan suatu pekerjaan yang menyenangkan. Terkadang juga membingungkan dan memang tidak mudah. Termasuk menciptakan sosok ini yang akan mendampingi raga jamaah yang ada di bumi. Setiap maha yang mengkonsep raga jamaah tidak mau terbuka tentang konsep-konsepnya kepada setiap maha di sini yang ikut andil dalam mengkonsep raga jamaah. Untuk mengantisipasi hal itu, aku meminta mereka untuk menuliskan apa saja yang dilakukan para maha selama bersama pendamping raga jamaah satu ini. Berarti anak-anak ini ya disuruh menulis semuanya di perutnya anak ini ya, para maha. Karena aku tahu ketika keluar dari ruangan, setiap maha bisa jadi ada ilmu-ilmu yang dimasukkan dalam sosok ini. Tapi aku tidak tahu. Sama halnya dengan raga jamaah. Setiap pendamping yang diturunkan menemani raga jamaah akan ada rahasia di dalamnya. Mereka juga punya misteri yang masing-masing perlu dibaca dan dipelajari, baik oleh sekitarnya maupun dirinya sendiri.
Konsep jamaah memang sudah lama dirancang. Raga jamaah pun juga sudah lama dirancang. Wadah-wadah setiap alam semesta ada di dalam jamaah. Konsep awal hingga akhir jamaah pun ada dalam jamaah itu. Raga misi akan turun menandakan jamaah sudah tidak main-main. Wadah misi sebagai pembuka gerbang seluruh alam dan ciptaan kembali ke asalnya. Jamaah sebagai wadah dan mengarahkan seluruh alam semesta andil dalam misi. Aku harus berhati-hati. Setiap maha juga harus berhati-hati. Bahkan setiap ciptaan pun harus berhati-hati. Ini misi yang terakhir. Gerbang akhir zaman terbuka bersama lahirnya sosok ini. Kejarlah misi ini dengan baik. Jika kalian tidak dapat mengejar, bahkan tertinggal, kalian harus berhati-hati. Karena aku pun tidak akan bisa membantu kalian. Mungkin sudah terlalu banyak bermain. Kali ini banyak yang akan bermain, tidak hanya aku saja. Ikuti dan laksanakan permainan ini dengan baik. Begitu tulisannya dari Maha Pencipta yang dibacakan oleh PD. Sambil menggulung kertas yang dibaca, PD bertanya kepada Utas. PD, setelah dibaca, apa yang diinginkan Utas dari informasi-informasi ini? Utas, apa yang kuinginkan? Kira-kira apa yang kuinginkan? PD, kalau ditanya ya dijawab dulu, jangan balik bertanya. Utas, kamu marah? PD, siapa yang marah? Saya hanya menegaskan. Utas, ya sudah, aku jawab. Aku juga ingin tahu isi gulungan itu. Makanya kamu aku suruh membacanya. Kamu kira aku berpikiran apa? PD, siapa tahu lebih dari itu. Utas, apa lebihnya? PD, ya lebih, itu saja dalam benak saya. Saya tak mau membacakan lagi. Utas, kamu marah lagi? PD, tidak, saya ingin yang lain juga ikut andil jika ingin ikut membaca. Utas, ya sudah, siapa yang ingin ikut membaca? Utas menawarkan ke yang lain. Saya. Dalam kurung lagi-lagi seperti tak mendengar suara saya. Utas, oh WD. WD, kamu saja yang maju ke sini. Sakno Yulia. Saya. Tapi tetap lagi-lagi seperti tak mendengar suara saya lagi. Sakno. Utas, oh WD. WD, kamu saja yang maju ke sini. WD maju ke depan, tapi Utas tak menunjukkan gulungan yang akan dibaca. Utas malah berdiri dan mengatakan, Utas, titik. Sebentar ya, sebentar. Nanti aku akan kembali. Kalian tetaplah di sini. Dalam kurung, Utas berdiri dan kembali. Saya dimasukkan dalam kantung. Berarti Juli gak mocoy berarti ya. Si moco sing liyane ya. Setelah kembali, Utas meminta WD mengambil salah satu gulungan itu. Mengambil yang bagian manapun sudah dipersilakan oleh Utas. Memang tidak terlihat gulungan yang bersinar saat itu. Salah satu gulungan diambil dan mulai dibuka perlahan oleh WD. Mulailah WD membaca. Tahu-tahu saya berada di pundak WD. Saya menjadi kecil dan duduk di pundaknya. Kak sopan Yuli. Jadi WD untuk bagian judul Maha Merindu. Merindu karena saat ini sedang merindukan sesuatu. Saat ini aku merindukan sosok-sosok lain yang akan dirancang untuk mendampingiku nanti di bumi. Tak sampai di bumi, ternyata saat ini dia berada di hadapanku, di tempatku. Entah
Apa yang saya rasakan saat ini, kerinduanku sangat mendalam. Sama halnya ketika aku berada di ragaku. Aku diberi tempat khusus di dalam sosok ini. Sudah ada tempatku di sana, mudah untuk mengenali rasa dan keinginannya. Berada di dekat sosok ini, aku hanya ingin memeluk dirinya. Ketika aku peluk, kebahagiaan yang luar biasa muncul dalam diriku. Aku dapat mengeluarkan kekuatanku sampai klimaks. Rasa yang sama dan kerinduan yang sama dengan ragaku. Apa yang engkau berikan padaku tadi? Sosok ini bertanya padaku. Aku tak mengeluarkan apa-apa. Aku jawab seperti itu. Sosok ini tak percaya. Dia kembali berkata, aku melihat sinar biru masuk dalam diriku. Aku tak merasa memasukkan sesuatu kepadamu. Kalau kamu merasa melihat dan merasakan ada yang masuk, terima saja. Bisa jadi itu sudah menjadi bagian dari dirimu yang memang harus kamu miliki. Aku sungguh tak merasakan apa-apa saat kerinduanku sudah memuncak. Hal ini juga saya rasakan ketika melihat seluruh ciptaan di alam semesta. Tak merasakan juga ada bagianku yang masuk di setiap ciptaan. Melihat ciptaan sama seperti merindukan diriku kembali. Aku merasakan ketika dia sakit, dia sedih, dia senang dan bahagia. Bagian-bagian diriku bisa merasakan itu. Sosok baru, bawalah bagianku bersamamu. Aku akan ikut bekerja bersamamu dan mendampingimu. Walau aku tak mengkonsepmu, tapi aku melihat ada sesuatu yang berbeda darimu, sehingga aku ingin bersamamu. Bisa jadi aku bersamamu, bisa selalu merasakan puncak kerinduan. Sosok ini ketika berada dekat dengan ragaku, aku akan merasakan juga puncak kerinduan melebihi kerinduan yang selama ini aku alami. Ada kekuatan besar yang bisa keluar lagi dalam diriku ketika kalian bersatu. Aku merasakan itu. Bersatulah demi aku, bersatulah demi ciptaanku, bersatulah demi bersatunya alam-alamku, bersatulah demi keseluruhan semesta. Bersatunya kalian, bersatu juga semua kerinduanku. Itu Maha Kerindu. Asik juga. Berarti anak ini suka dititipkan ke Maha yang lain ya. BD, penuh teka-teki setiap tulisan di dalamnya. Kalau digali, bisa jadi mendapatkan banyak informasi. Itu yang saya rasakan ketika membaca. Bagaimana yang lain? Apa yang kalian rasakan selama membaca tadi? MS. MS itu manusia suci. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga merasakan hal yang sama. Sepertinya hanya sepenggal kisah yang ditulis. Lebih baik kita membaca lagi saja. Lebih baik kita membaca lagi saja dulu. Utas, betul, mari kita membaca lagi. MS, biarkan saya yang mengambil dan membacanya. Utas, baiklah, silakan saja. MS berjalan dan mengambil gulungan yang lain di sisi kanannya. Perlahan dia membuka gulungan itu, kemudian MS duduk. Utas, PD, WD, RIM, robot juga ikut duduk. Saya pun ikut duduk di pundak WD. Jenenge WD ada. Dirasa saya ada keinginan untuk bisa membaca dan melihat tulisan gulungan itu. Tiba-tiba saya menghilang dan duduk di pundak MS. Mbok duduk nang kene. Tapi cilik. Iya. Gulungan mulai dibaca MS.
MS, bagian Maha Damai. Jadi tulisannya Maha Damai. Damailah alam, sebentar lagi kedamaian akan datang. Dia sudah hadir di sini untuk mendamaikan kalian. Akan ada lagi raga yang damai. Akan ada lagi raga yang mendamaikan, yaitu mendamaikan seluruh alam semesta. Kemampuan kedua raga ini tidak akan jauh berbeda. Mereka memiliki kesamaan. Mereka memiliki tujuan yang sama. Sebenarnya mereka satu, tapi yang terbelah. Keduanya sebenarnya sama, hanya masa turunnya yang berbeda. Selama bersama saya, matanya mengatakan itu dia yang ada di dalamnya. Dia kira aku tak mengenalnya, tapi aku tahu itu adalah kebiasaannya. Kebiasaannya selalu mengecoh. Jika terkecoh, tidak akan pernah tahu siapa dia. Dia punya sesuatu rahasia juga di akhir zaman nanti. Sebenarnya tidak ada, tapi ada rahasia di dalamnya. Ini yang tidak ingin diketahui siapapun. Dia ingin memberikan kejutan. Bisa jadi dia yang akan terkejut sendiri. Raga yang akan ditempati bisa mengetahui semuanya, walau dia menutupi. Jika tidak ingin diketahui, ya harus hati-hati. Aku duduk di sampingnya, dia hanya memandangiku. Apa yang mau kamu katakan? Katakan saja. Dia hanya diam, walau aku sudah bertanya. Tatapannya tak pernah berbohong. Tatapannya selalu mengatakan sesuatu. Dia diam, tapi sebenarnya dia banyak bicara. Sebenarnya aku tak tahu banyak, tapi secara kebetulan aku mengetahuinya. Banyak data-datanya yang dia tulis dan rancang sendiri yang akan dimusnahkannya, tapi dia tidak tahu aku sudah membacanya. Rancangan akhir zaman juga telah direncanakannya. Diam-diam dia mengetahui semua yang kita lakukan di sini. Tak apa bila dia ingin ikut andil di dalamnya. Ini sebenarnya bagian dari dirinya juga. Terlihat tak pernah ada. Sebenarnya banyak yang diadakannya. Ini yang akan diuntungkan adalah seluruh alam semesta dan isinya. Menurut Maha siapa ini? Maha Damai, bahwa anak ini diturunkan memang untuk mendamaikan keseluruhannya. Anak ini tadi ada beberapa maha yang membuka bahwa turunnya anak ini itu tanda pembuka akhir zaman. Sekaligus anak ini juga penutup akhir zaman. Ya, begitulah tentang anak ini. Wis berapa maha itu? Terlihat WD, PD, MS, RIM, robot mengambil beberapa gulungan dan diletakkan di samping mereka. Mereka mendekati utas dan duduk melingkar. Gulungan yang dekat robot diambil dan dibuka olehnya. Robot hanya mengambil dan membukanya. Kemudian diberikan oleh utas dan dibaca utas. Oh, robot gak mocot. Dari Joko baru dikena utas. Wocon, ya. Judulnya Maha Menghibur. Jadi ini pengalamannya Maha Menghibur dituangkan dalam tulisan ya di gulungan ya. Selama berhadapan dengan anak ini. Masa kate diwaca sebenarnya arek loro ya. Maha Menghibur. Menghibur
Bisa jadi itu keahlianku. Bisa jadi juga menjadi keahliannya untuk menghibur semua ciptaanku. Oh iya, kemarin juga menghibur kalian, cuma tersenyum aja. Awakmu sudah hanya tersenyum aja sudah terhibur ya. Mau atau tak mau, itu tetap menjadi keahliannya. Dia sudah punya energi itu, ditambah lagi dia memang punya keahlian untuk menghibur. Nek awakmu sedih berarti gendongo arek iku ya. Power ini memang perlu, bahkan sangat dibutuhkan oleh semua ciptaan tanpa disadari. Maha Pemberi Petunjuk sangat jeli dalam hal ini. Medan yang dihadapi ciptaan tidak mudah jika aku melihat dan merasakan menjadi ciptaan. Bisa jadi mudah andai ciptaan mau bersama kami. Menghibur bisa mudah dan bisa sulit. Tapi tidak akan menjadi sulit jika dia sudah bekerja. Dia akan menyesuaikan kondisi siapapun, bahkan apapun yang akan dihadapinya. Menghibur, tidak hanya menghibur, hal ini yang dia lakukan adalah menghibur, ya tujuannya mengarahkan yang dihadapi menuju kami. Ini juga menjadi keinginan Maha Pemberi Petunjuk. Maha Pemberi Petunjuk punya arah dan petunjuk yang bagus. Bukan untuk anak ini saja, akan tetapi untuk semua ciptaan di seluruh alam semesta. Petunjuk ini bagian untuk menghibur mereka. Petunjuk ini bagian untuk menghibur mereka kelak di penghujung akhir. Akhir yang menghibur bila semua mengambil petunjuk itu. Bisa jadi semua menjadi penghibur juga. Sama seperti dia. Jika mau digandeng, jika mau gandeng saja dia. Alam yang bahagia, ciptaan yang bahagia, semesta yang bahagia ada di rasa dia. Itu juga di rasaku, di rasa kami semua. Dan rasa Maha Pemberi Petunjuk. Jika mau menghibur dia, coba hibur saja alam. Hibur saja ciptaan. Hibur saja seluruhnya, seluruh alam semesta. Dia akan senang. Dia akan tenang. Dia akan bersukaria karena aku juga bersamanya. Cukup sampai di sini dulu, nanti kita teruskan pengalamannya si Maha ketika bersama si Romi ini. Sahabat-sahabat, ini sekedar pengalaman. Pengalaman ini mudah-mudahan menjadi tambahan wacana untuk sahabat semua yang ada di sana, yang ada di alam semesta. Apakah kalian termasuk manusia, jin, setan, atau iblis, ataukah kalian termasuk kumpulan para maha? Ini adalah pengalaman para maha yang ditulis di dalam perutnya anak ini. Anak ini disetting seperti apa, sudah tertulis semuanya di situ. Semoga ini menjadi bahan renungan dan menjadi peringatan kita semua yang berada di akhir zaman ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.